Jawaban saya dari soal-soal Pak dosen. Yang pertama yaitu kosakata. Kosakata digunakan untuk menentukan grup mana yang ditampilkan membatasi grup yang tidak memenuhi kriteria grup. Jawabannya adalah having. Karena having ini adalah untuk menentukan grup mana yang akan ditampilkan atau dikeluarkan outputnya. Yang kedua yaitu membagi baris dalam tabel menjadi beberapa kelompok, yaitu adalah group by. Group by ini adalah mengelompokkan suatu yang contoh group by itu seperti mahasiswa yang satu daerah itu dikelompokkan menjadi satu. Selanjutnya yang pertama yaitu ini tentang mana yang benar atau jawaban, mana yang benar dan mana yang salah. Yang benar adalah A. Kimberly Grant would not appear in the resolution. Karena dalam kode ini namanya itu dash, last name-nya itu dash. Nah, sedangkan di sini syarat last name-nya itu adalah huruf pertamanya K. Jadi output ini tidak akan mengeluarkan output. Yang kedua ini salah karena di SQL boleh melakukan group by, kolom tidak ditampilkan di select, asalkan kolom di select. Yang kedua yaitu tentang membenarkan kode-kode ini. Jadi yang A itu AFG salary ini AFG-nya itu harus dipakai di having dan tidak boleh di where. Nah, di kode ini tuh di sini tuh AFG itu dipakai itu di where. Jadi ini tuh salah atau tidak boleh. Karena AFG salary ini harus dipakai menggunakan having. Nomor 2 yaitu jika pakai C-on maka harus pakai group by karena untuk menampilkan kolomnya. Nah, di sini kan pakai select number count title. Jadi selectnya ini ada fungsi. Nah, karena ada fungsi di sini maka harus ada ini group by. Maka errornya itu ada karena gak ada group by. Nah, yang C kodenya itu ini dan errornya itu adalah dalam kode ini hanya terdapat salah satu urutan. Harusnya dalam kode ini hanya terdapat salah urutan. Seharusnya having di bawah group by karena having tidak boleh mendahului group by. Nah, di sini itu having ini di atas group by. Jadi ini tidak boleh. Karena itu having ini harus di bawahnya group by. Yang di permasalahannya ada di group by karena SQL hanya tahu nama asli di group by. Nah, sedangkan di sini itu group by-nya ini alias atau bukan nama asli kolom. Jadi ini tidak bisa. Yang ketiga yaitu menulis ulang query berikut untuk memperoleh hasil yang sama. Jawabannya adalah ini. Karena di kode ini max song ID itu hanya menghasilkan satu nilai dan nilai itu yang paling besar, maka distrik tidak perlu karena tidak ada duplikat. Jadi distrik ini akan dihilangkan.
Yang keempat yaitu menunjukkan benar dan yang salah. Jika menyertakan fungsi grup nomor 4 ini tentang ini ya, tentang pernyataan ini benar atau salah. Yang A ini jika Anda menyertakan fungsi grup dan kolom device individual lainnya dan klausa select, maka setiap kolom individual juga harus dalam klausa group by. Jawabannya adalah benar, karena jika ada fungsi di select maka harus ada group by. Yang B, Anda dapat menggunakan alias kolom dalam klausa group by. Jawabannya tidak bisa, karena harus menggunakan nama asli kolom dalam klausa group by. Yang C, klausa group by selalu menyertakan fungsi grup. Tidak selalu, karena group by ini bisa tanpa fungsi grup, tapi hanya untuk mengelompokkan data. Yang kelima, tuliskan query yang akan mengembalikan rata-rata gaji maksimum dan minimum yang dikelompokkan berdasarkan departemen dari tabel karyawan. Nah, di sini itu ada departemen ID. Nah, di sini itu ada max. Nah, ini di baris ini itu digunakan untuk ini tuh untuk mencari nilai maksimum dari atau mencari nilai-nilai salary dari masing-masing departemen. Yang ini mencari nilai-nilai minimum atau mencari nilai-nilai minimum salary. Jadi maksimum ini itu untuk mencari nilai minimum dari semua rata-rata salary per departemen, dan maksimum ini yang maksimumnya dan ini yang minimum, untuk mencari nilai-nilai minimum dari semua rata-rata salary per departemen. Lalu ada group by di sini untuk mengelompokkan pegawai berdasarkan departemen. Lalu yang keenam yaitu tuliskan query yang akan mengembalikan rata-rata gaji maksimum di setiap departemen untuk tabel karyawan. Nah, ini ada aggregate salary, lalu ini sama seperti yang nomor 5, tapi di sini hanya mencari nilai maksimum. Nah, ini tuh untuk mengelompokkan berdasarkan departemen, juga menghitung rata-rata gaji departemen, juga cari nilai maksimum dari masing-masing departemen. Lalu kosakata. Kosakata ini
Yang pertama, operator yang membolehkan semua baris dan membolehkan duplikat. Jawabannya yaitu union. Karena union adalah union yaitu untuk menggabungkan sebuah data tapi menggabungkan duplikat juga atau menghilangkan duplikat. Yang kedua yaitu kolom yang dibuat untuk mencocokkan query tabel lainnya tapi tidak ada di kedua tabel. Jawabannya yaitu outer join. Karena outer join ini menggabungkan dua tabel dari dua data. Tapi jika ada tabel yang ada di A tapi di B itu tidak ada, maka saat digabungkan tabel yang ada di B itu maka kosong atau nol. Yang ketiga itu operator yang membolehkan semua baris dari kedua tabel termasuk duplikat. Jawabannya adalah union all. Jadi union all ini sama seperti union, tapi bedanya itu cuma duplikatnya itu tidak dihilangkan atau dibiarkan. Yang keempat yaitu operator yang membolehkan semua yang keempat itu digunakan untuk menggabungkan hasil menjadi satu dan tunggal. Hasil tunggal dari beberapa pertanyaan select. Jawabannya yaitu set operator. Set operator ini menggabungkan hasil dari banyak select atau dari union, outer join, union all, minus, intersect. Menggabungkan dari semua select ini. Nomor 5 yaitu operator yang membolehkan baris yang unik untuk setiap tabel. Jawabannya yaitu nomor 5. Jawabannya yaitu minus. Minus ini adalah mengambil data yang ada di A tapi tidak ada di B, atau data-data unik yang akan diambil atau dikeluarkan outputnya. Nomor 6 yaitu operator yang membolehkan baris yang sama pada kedua tabel. Jawabannya yaitu intersect. Karena intersect ini mengambil data yang sama atau mengambil data yang sama dari kedua tabel. Selanjutnya yaitu sebutkan berbagai operator set. Yang pertama yaitu union. Union sama seperti tadi, union ini menggabungkan dua data yang sama atau menghapus duplikat. Union all ini kebalikan dari union, yaitu membiarkan duplikat. Yang minus ini yaitu mengambil data yang tidak ada di satu tabel lainnya, atau misalnya ada tabel ada di tabel pertama tapi tidak ada di tabel kedua, maka itu akan diambil, atau data-data unik. Intersect ini kebalikan dari minus, yaitu mengambil data yang sama. Selanjutnya yaitu tulis satu query untuk mengambil employee ID, job ID, dari semua karyawan, dan query kedua mencantumkan employee, job, start, date, dan department ID dari tabel job history dan menggabungkan hasilnya menjadi satu output tunggal. Pastikan Anda menghilangkan duplikat dalam output. Jawabannya itu ini yang pertama yaitu memasukkan data-data employees, lalu union, lalu memasukkan data-data job history. Lalu ini akan digabungkan dan akan dihilangkan data-data yang sama atau duplikat. Yang ketiga itu pertanyaan selanjutnya agar tidak dihapus duplikatnya. Ini kodenya sama, cuma ini perbedaannya yaitu duplikatnya tidak dihapus, juga agar lebih jelas mudah dikenali. Jadi ini unionnya diganti union all, lalu ditambah order by agar berurutan dan jelas.
Yang keempat yaitu semua karyawan tidak pernah berganti sekalipun karyawan tersebut tidak ditemukan di tabel job history. Jawabannya yaitu select employer, select employer, ID freeze name, last name. Jadi yang pertama yaitu memasukkan data employees-nya, yang kedua yaitu ini seleksinya atau jadi ini note ini tidak mengambil, jadi ini tuh tidak mengambil tidak apa sih, jadi ini tuh karyawan yang tidak pernah berganti pekerjaan sekalipun karyawan, jadi ini tuh karyawan yang pernah berganti-ganti saja. Jadi ini di note ini yang tidak berganti maka tidak akan ditemukan di job history. Yang kelima itu daftarkan karyawan yang telah berganti pekerjaan setidaknya 1 kali. Jawabannya itu select district. Employer, ID freeze, name, last name from employees history. Yaitu ini sama seperti tadi, tapi bedanya yang telah berganti pekerjaan setidaknya 1 kali. Jadi ini menampilkan karyawan yang telah berganti pekerjaan setidaknya 1 kali. Jadi yang tidak pernah berganti pekerjaan maka tidak akan keluar. Nomor 6 yaitu dengan menggunakan nomor dan query terus menampilkan ID karyawan, ID pekerjaan dan gaji semua karyawan di sini sebelumnya tidak ditemukan, maka cukup tampilkan. Nah, select ini untuk memasukkan data-data from yang ini tuh menggabungkan. Nah, ini tuh select untuk job history. Nah, ini tuh untuk gaji apa sih, gaji yang tidak ditemukan. Gaji yang ditemukan maka akan 0, maka ini datanya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.